Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Kiki di channel Banyak Warna. Di kesempatan hari ini saya akan membacakan peruntungan ramalan harian untuk semua zodiak di tanggal 8 November 2021. Nah, sebelum saya menjelaskan semuanya untuk setiap zodiak secara detail, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Jadi kalau misalnya di subscribe, nanti kalau misalnya pilih yang lonceng, nanti kalau misalnya saya ada upload video terbaru, kalian akan langsung mendapatkan notifikasi langsung dari YouTube ya. Lalu kalau misalnya nanti kalau kalian ingin berkonsultasi, ingin cari tempat curhat, ingin bertanya-tanya solusi yang terbaik bagaimana dan seperti apa, kalian biasa hubungi saya melalui nomor telepon yang sudah saya cantumkan di bawah, melalui WhatsApp saja ya. Oke, kalau gitu saya langsung saja jelasin untuk detailnya ya. Dari zodiak yang paling pertama yaitu Aries. Di tanggal 8 nanti peruntungannya bagaimana? Di sini saya buka dulu kartu yang di sebelah kiri. Ada kartu The Moon. Lalu berikutnya di sini juga ada kartu The Empress. Wow, dua-duanya ini sama-sama major. Berarti di sini untuk tanggal 8 November nanti saya melihat semuanya yang kalian sedang rencanakan dan kalian impikan ini saya melihat lebih ke arah untuk mengambil tindakan dalam merealisasikannya. Selain itu, ada juga lebih ke arah energi keberkahan. Apa yang kalian inginkan dan capai ini hasilnya perlahan-lahan akan mulai terlihat untuk Aries. Selama kamu juga telah bertindak dari semua proyek atau pekerjaan atau kegiatan yang telah kamu fokuskan beberapa pekan yang lalu. Selain itu, kalau kamu mendapatkan apapun di sini, jangan ragu, jangan merasa tidak percaya diri atau apapun yang saran atau hadir ke dalam hidup kalian di tanggal 8 ini. Apapun yang kalian terima itu sesuai dengan yang kalian butuhkan loh sebetulnya. Jangan merasa tidak percaya diri ya. Itu. Selain itu, di sini beberapa memang ada energi yang terasa untuk Aries sedang merasa galau, sedih, mencemaskan suatu hal yang timbul. Tapi perlu kalian sadari, kecemasan itu terkadang adalah ilusi yang terbentuk dari pikiran kita dan emosi. Untuk memastikannya apakah benar ilusi yang ada di pikiran kalian ini, ambillah sebuah tindakan. Kalau kalian nggak nyaman, ambillah sebuah tindakan nyata. Apa yang ingin kalian lakukan untuk menghilangkan rasa tidak nyaman tersebut, atau mengungkapkan, jangan dipendam. Itu yang saya lihat di sini. Kalau kamu merasa sedih, luapkan. Ya, itu untuk Aries. Lalu berikutnya untuk Taurus, ya. Untuk Taurus di sini ada Eight of Swords dan Two of Cups. Untuk Aries, di sini aku lebih melihat apapun situasi yang menurut kamu kayak menjebak atau bingung harus melakukan apa, atau tidak yakin dalam mengambil keputusan, sebetulnya jawabannya kamu sudah tahu loh. Kalau misalnya mengambil oke, ya hasilnya bisa. Tapi kalau tidak, bagaimana? Nah, di sini saya bantu deh ya. Kalau misalnya saya bantu ambil satu kartu lagi untuk Aries ya. Bukan, Taurus, sorry. Di sini soalnya kamu harus melihat dari sisi ya atau no-nya ya.
ya atau tidaknya. Kalau kamu mengambil jawaban ya untuk Taurus, hasilnya di sini ada kartu Death. Memang berat di awal, tetapi hasilnya cukup memuaskan. Kalau kamu jawab no, mengikuti jawaban kamu yang tidak, maka segala atau apapun yang ingin kamu rencanakan dan ingin capai ini jadi tertunda. Hasilnya seharusnya bisa datang lebih cepat, malah bisa jadi makin lambat. Jadi kalau kamu jawabannya no, ntar malah memperlama sih, kayak gitu. Kalau kamu memang ingin melihat hasilnya secara cepat, ya jalankan. Itu yang saya lihat di sini untuk energinya Taurus, ya jangan ragu. Jadi ini saya bantu bukain 2 kartu lagi untuk kalian. Oke, semoga membantu. Lalu berikutnya untuk Gemini. Untuk Gemini di tanggal 8, di sini ada Three of Pentacles dan Prince of Cups. Sepertinya kamu untuk tanggal 8 ini, Gemini, kamu mungkin akan bertemu dengan beberapa orang yang membuat kamu entah bingung, atau orang lain ketika ngobrol sama kamu kayak ada miskomunikasi atau apapun itu, perasaan negatif atau yang tidak mengenakan muncul, apapun ya jenisnya. Di sini yang penting kerjasamanya dulu deh yang difokuskan, daripada terfokus sama rasa tidak nyamannya. Itu apapun, ini bisa di bidang pekerjaan, bisa di asmara. Nah kalau di asmara ini ada pesan tambahan sih, lebih ke arah kalau kamu sudah tahu dia toksik, jangan lupa logikamu. Karena mau sampai kapan kamu disakiti terus-terusan, atau dia bersikap seenaknya sendiri, istilah kata kamu harus mengambil keputusan tegas. Mungkin sih dia terlihat baik, tidak toksik, tapi kamu sebenarnya sudah sadar ada beberapa hal lain yang sebetulnya itu tidak patut untuk dilakukan. Istilah kata jangan menutup mata sebelah, harus seimbang emosi dan logika juga. Dan di sini kalau kamu bingung, minta bantuan kepada orang yang bisa membantu mengarahkan kamu dalam mengambil keputusan. Soalnya di sini saya fokus juga pada elang. Itu kalau untuk yang khusus asmara ya. Kalau yang lainnya kalian mau nggak mau seperti tadi ya, untuk Gemini nggak apa-apa. Mau nggak mau memang ada yang harus kerjasama seperti itu. Tapi kalau untuk asmara ini agak beda dikit lagi, sedikit berbeda untuk Gemini ya. Biar kamu nanti bisa terbantu juga dalam mengambil keputusan. Kalau kamu mau konsultasi dengan saya masalah ini, ya silakan aja, nggak apa-apa. Hubungi saya di nomor telepon WhatsApp di bawah, atau ke orang-orang yang bisa kalian percaya juga. Oke? Lalu berikutnya untuk Cancer ya. Nih, untuk Cancer di sini ada Page of Cup dan Wheel of Fortune. Oke, di sini cukup jelas sih sebetulnya pesannya. Mungkin kamu sebenarnya sudah tahu apa yang ingin dilakukan hari ini, apapun yang kamu rasakan, batasan-batasan antara yang bisa kamu lakukan, dan agar orang lain juga tidak semena-mena sama kamu udah tahu sebetulnya. Karena di sini kendali ada di kamu. Kalau nggak nyaman ya udah tinggalin, atau berikan batasan agar tidak menjadi kelewatan orang lain kepada diri kamu. Itu kamu harus tegas dalam mengungkapkan isi pikiran dan isi hati ke dalam ucapan yang tepat. Soalnya di sini memang ada beberapa di antara kalian yang memang terkendala untuk
menyampaikannya untuk Cancer ya. Jadi untuk Cancer, kamu intinya kalau misalnya lagi bingung atau tiba-tiba ada orang yang aduh ini tiba-tiba ada aja, ambil nafas dulu, tarik nafas yang panjang terus buang sampai tenang, baru pikirkan, ambil keputusan. Itu juga salah satunya ya. Terus kalau misalnya Cancer dalam usaha bisnis sedang ada urusan tanda tangan dokumen, di sini lebih ke arah jangan terburu-buru ya, atau kalau orang Jawa bilang jangan kesusu. Soalnya lebih ke hati-hati dan perhatikan kembali isi dari perjanjiannya dan surat dokumen penting apapun itu yang perlu ditandatangani ya. Itu untuk Cancer. Lalu berikutnya untuk zodiak Leo. Untuk zodiak Leo di tanggal 8 nanti kamu ada Two of Swords dan Seven of Swords. Leo, di sini banyak yang bisa membantu kamu sebetulnya. Di satu sisi banyak juga yang opsi yang bisa kamu ambil ya. Kalau misalnya kaitannya ini adalah dengan banyak orang yang ingin membantu kamu, berarti Seven of Swords yang di sini kamu harus berhati-hati. Kemungkinan malah nggak maksimal, atau ada kecenderungan tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, atau ada kecenderungan dia memang ingin mengambil hati kamu. Istilah kata kalau di orang kantor kayak cari nama lah, atau biar lebih deket. Kalau misalnya anak buah berarti kan kayak pengen pengen diperhatiin sama bos, atau biar terlihat bisa dibilang rajin atau giat seperti itu. Jadi ini harus hati-hati. Soalnya di sini ada kecenderungan licik, atau mau menangnya sendiri, atau lebih ke arah memanfaatkan. Itu yang saya tangkap. Kalau ini konteksnya adalah banyak orang yang membantu. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah banyak opsi atau banyak rencana, itu berarti Seven of Swords di sini konteksnya adalah kamu harus pilah-pilah lagi berdasarkan prioritas dan mana yang lebih realistis. Itu mana yang bisa dicapai dengan lebih cepat. Karena di sini memang beberapa, kalau misalnya yang lebih realistis, saya melihat kamu kayaknya memang harus banyak mengeluarkan tenaga untuk Leo ya. Memang lelah, capek, tetapi hasilnya tidak menipu, dalam artian sesuai dengan usaha kerja keras kamu. Itu untuk Leo ya. Kalau konteksnya adalah opsi yang banyak, jadi ini memang agak sedikit berbeda ya. Oke, tapi kalau misalnya gini, ini ada tambahan juga untuk Leo. Kalau misalnya ini adalah konteksnya adalah ada orang yang menyatakan perasaan ke kamu di tanggal 8. Di sini kamu harus perhatikan lagi, bener nggak nih? Takutnya ini cuman ilusi, atau memang lebih karena apa yang dilihat dari fisik, bukan dari dalam. Jadi ini harus hati-hati ya. Jadi jangan mengambil keputusan terlalu terburu-buru. Itu untuk Leo ya. Jadi lebih berikan waktu ruang untuk berpikir dengan matang dan memperhitungkan lagi ya, diperhitungkan lagi. Itu untuk Leo. Lalu berikutnya Virgo. Di sini ada King of Wands dan Knight of Wands. Sepertinya hari ini kamu akan mendapatkan banyak sekali ide, banyak sekali kondisi di mana untuk semua aspek
mungkin banyak di antara kalian untuk Virgo ngerasa kayak mendukung situasinya dan lingkungannya dan orang-orangnya. Jadi kalau kamu memiliki keinginan, apapun yang ada di pikiran, ide-idenya, tolong direalisasikan dengan tindakan ya ini. Karena di sini saya juga melihat beberapa memang sepertinya dari ide tersebut masih agak meragukan atau masih belum stabil atau ada resikonya. Nah, di sini problemnya yang membantu kamu juga banyak. Istilah kata, kalau kamu belum mencoba, gimana mau tahu hasilnya? Kayak gitu. Mungkin memang terlihat tidak stabil, tapi hasilnya bisa saja justru sesuai dengan harapan atau lebih dari yang kalian duga. Itu. Selama kamu di sini jangan menutup mata. Buka matamu dan buka hati, ya. Jadi eksekusi. Lebih ke arah Virgo, ya. Jadi tidak ada yes or no-nya lagi. Itu untuk Virgo. Lalu berikutnya Libra ya. Untuk Libra di sini tanggal 8. Oke, sepertinya kamu sedang lagi fokus satu hal. Memang kamu kayak butuh penggalian lagi. Penggalian dalam artian ini nanti dalam jangka waktu pendek hasilnya bagaimana, jangka panjang bagaimana. Terus kamu juga ingin lebih, mungkin kalau ada pertemuan dengan orang baru, kamu jadi kayak pengen lebih mengenal lebih jauh untuk Libra. Dan perhitungan lah intinya ya. Untuk semua aspeknya ini lagi kayak sedang untuk merencanakan atau membuat rencana dalam beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan. Karena di sini saya melihat kamu kayak sedang mereview ulang dari apa yang telah kamu lalui atau yang sedang kamu jalani. Seperti itu. Namun di sini kamu hati-hati. Jangan lupakan pengalaman yang telah kamu dapatkan sebelumnya. Jadi dari pengalaman yang sebelumnya ada pembelajaran yang bisa kamu gunakan dan kamu tambahkan ke dalam perencanaanmu agar kondisi atau kejadian yang sebelumnya ini agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Seperti itu. Soalnya di sini saya juga merasakan ada kondisi di mana kamu nggak sadar atau yang kamu lakukan ini ternyata ada yang sama seperti di kondisi yang sebelumnya. Seperti itu. Kalau kamu tidak mengubah kondisi tersebut, takutnya mengulang kendala yang sama lagi. Istilah kata kan kita juga harus memutus kondisi yang sama mulu, kejadiannya sama mulu. Kita jadi harus memutus kondisi tersebut. Gimana caranya? Di sini yaitu yang tadi saya bilang. Pembelajaran dari kondisi yang sebelumnya jangan dilupain ya. Itu. Nanti kamu akan dapat ide, dapat solusi di situ. Dan jangan ragu untuk meminta bantuan kepada orang yang berpengalaman atau pernah merasakan kondisi tersebut atau menjalani kondisi tersebut atau dia memang ahlinya di bidang tersebut ya. Jadi jangan ragu untuk bertanya untuk mengembangkan apapun yang sedang kalian kembangkan itu ya. Ini untuk semua aspek. Itu untuk Libra. Lalu berikutnya Scorpio. Nah, di sini Scorpio ada Ten of Swords dan Five of Cups. Ten of Swords di sini mungkin beberapa di antara kalian ada yang hari Senin ini nanti di tanggal 8 ada yang memang kayak kecapean sekali, kelelahan. Di sini saya pas melihat kartunya berasa sih
di mata juga, lebih kayak kelelahan, capek, atau bahasa kerennya sekarang itu adalah ngap. Dan udah seperti itu, ada kondisi dimana yang membuat kamu kecewa, entah dari hasil yang kalian kerjakan atau dari kondisi yang dari orang lain yang membuat kamu kecewa kayak gitu. Ini saya tarikin kartu saran ya untuk kalian nih, untuk Scorpio ya. Kalau misalnya nanti kamu udah selesai bekerja atau ingin apapun itu kondisinya ya, karena ini kan juga mungkin saja bisa ke asmara. Kalau kalian ini nanti tanggal 8 ada waktu luang, saya menyarankan untuk melakukan kegiatan ini ya, nanti untuk bisa istirahat, bisa melepaskan rasa penat, bete gitu ya. Nah, di sini saya pengen narik 4 sih kartunya. Sebentar. Nah, di sini saya ngelihat saran untuk Scorpio. Ini salah satu aja ya yang bisa kalian lakukan, nggak apa-apa. Sesuai yang kalian lebih condongnya mau kemana. Yang pertama, kalau kamu mengalami kondisi yang tidak mengenakan tadi, Scorpio kamu bisa nyanyi. Kalau yang suka nyanyi, nggak apa-apa, nyanyi aja, kayak misalnya lagi mandi terus nyanyi atau karaoke, cari lagu di YouTube seperti itu, nggak apa-apa, karaokean. Terus yang kedua, kalau kamu punya hewan peliharaan, cobalah luangkan waktu mainan sama hewan peliharaan kalian, main bareng. Itu bisa membantu merilis rasa tidak nyaman ya. Atau membaca buku, membaca novel, apapun, atau menulis, lakukanlah yang membuat kalian nyaman dengan membaca. Itu juga bisa membantu kamu lebih rileks. Dan yang terakhir, yang keempat, kalau kalian yang tipe suka bergerak, suka dansa, suka olahraga, ya silahkan lakukan. Itu bisa membantu merilis energi-energi yang stuck di dalam tubuh kita biar lebih lancar. Seenggaknya itu bisa membantu pikiran kita jadi lebih jernih, nggak lagi dikit-dikit khawatir, dikit-dikit bete, dikit-dikit bad mood seperti itu. Karena dengan menggerakkan tubuh itu mengeluarkan hormon endorfin yang juga lumayan bagus loh untuk healing ya, untuk happy, terutama energi happy. Itu untuk Scorpio. Lalu berikutnya Sagittarius ya. Nah, di sini Sagittarius ada kartu Empress. Lalu berikutnya di sini ada Knight of Swords. Nah, di sini saya melihat Sagittarius, kamu sudah ada pegangan apa yang ingin kamu lakukan atau yang ingin kamu capai. Lakukanlah dengan penuh rasa syukur dan happy di sini. Kalaupun kamu ingin membantu seseorang, lakukanlah dengan rasa ikhlas. Karena di sini energinya memang lagi bagus. Kalau kamu memang lagi mau bantu orang, ya silahkan. Mau mengembangkan usahamu, ya silahkan. Dan di sini kamu sudah, saya melihat kamu juga sudah ada planning mau melakukan apa. Karena di sini tanggal 8 saya melihat Sagittarius energi kreativitasnya juga lagi tinggi-tingginya nih. Jadi kalau kamu ada ide ingin melakukan suatu hal, membuat project, membuat video lah, atau apapun itu yang berbau kreativitas, ya seni itu nggak harus melukis, nggak harus nyanyi, nggak, beda. Lebih ke arah sesuatu yang dibuat oleh diri kamu, apapun itu projectnya ya. Lakukan, coba lakukannya lebih ke arah tindakan. Karena saya lihat banyak di antar kalian rencananya udah ada nih kayak gitu, tapi lebih ke arah kreatif. Biar nggak ruwet, kalau kamu taruh di kepala doang terus-terusan Sagittarius, saya ngelihat lebih ke arah
kebanyakan ide nggak dituangin, ini masalahnya stres di kamu nanti, pusing di kamu di sini. Istilah kata energinya muter di kamu aja, sehingga bisa membuat beberapa orang mungkin akan ngerasa kayak uring-uringan tiba-tiba. Ini kenapa ya aku kok uring-uringan kayak gitu loh, karena energinya yang ada di dalam diri kamu ini ngestak. Karena yang seharusnya yang perlu kamu keluarkan, apa yang ada di pikiran kamu atau di perasaan kamu yang perlu dikeluarkan, itu nggak dikeluarkan. Ujung-ujungnya energinya muter aja di dalam diri kamu, nggak, tidak tersalurkan, istilah kata seperti itu. Jadi salurkan apapun yang ingin kamu lakukan itu ya, untuk Sagittarius. Lalu berikutnya Capricorn. Nah, Capricorn di sini kok aku melihat beberapa di antara kamu kayak ngerasa, ini ada beberapa pesan ya untuk Capricorn. Jadi bisa resonate bisa enggak ya. Yang pertama, beberapa kok ada yang ngerasa kayak kesepian, capek, lelah itu. Tapi di sini yang pesan pertama itu lebih kayak kesepian. Kamu ngerasa kayak pengen ada yang pengen ngomong, tapi nggak ada yang diajak ngomong. Karena di sini kamu kayak ingin mengeluarkan unek-unek apa yang menjadi perhatian kamu juga. Itu pesan yang pertama. Terus yang kedua, ada yang memang lagi kayak gue pengen sendiri, me time, gue capek, lelah karena penat, banyak sekali pekerjaan sebelum-sebelumnya. Sekarang aku pengen me time, ngelihat sendiri dan merenungkan hasil kerja kerasku dan apa yang ingin aku kerjakan saat ini, seperti itu. Intinya memikirkan kegiatan yang now, bukan untuk kedepannya, bukan now, yang perencanaan ya, seperti itu. Sambil sih ngelihat perencanaan ke depan, tapi lebih berfokus ke present, now moment, sekarang, saat ini, seperti itu. Terus di satu sisi ada yang ngerasa kayak kecewa, tapi problemnya untuk Capricorn, kamu nggak perlu khawatir, karena saya lihat nanti di akhir hari, saya ngelihat akhirnya kamu bisa melihat kenapa hal itu perlu terjadi. Lebih ke arah situ sih pembelajarannya untuk si Capricorn ya, energinya. Lalu berikutnya untuk Aquarius. Nah, untuk Aquarius di sini beberapa di antara kalian memang sepertinya kayak lelah, capek, kayak ngerasa ada yang kok nggak adil ya, ada yang merasakan ketidakadilan terhadap orang lain, atau kayak sesuatu yang ada yang nggak beres, atau ada yang nggak pas, seperti itu. Nah, di sini sesuatu yang kayak nggak kosong di dalam hati, atau yang aneh ini, atau ada yang menjanggal di sini Aquarius. Saya bukain kartu ya. Saran untuk kalian perlu melakukan apa ya ini, biar kalian tidak merasa kayak ada yang kosong. Karena di sini saya melihat kosongnya itu terjadi, yang pertama kalau misalnya aspeknya pekerjaan, bisa jadi karena bos atau rekan kerja kamu kok kayaknya dia enak banget, tapi kok kayak ada yang miss dari ucapanmu kayak gitu, kamu ngerasa kayak gitu. Atau kamu sadar ada yang curang tapi bingung harus ngapain kayak gitu. Terus di sini juga intinya ada kaitannya dengan orang lain ya ini. Atau kalau misalnya yang pasangan di asmara, Aquarius kayak ngerasa kok kenapa sih waktu yang dia berikan kepada aku kok sekarang makin lama makin berkurang ya Aquarius. Di satu sisi kamu juga lagi kangen atau khawatir sama dia kemana kayak gitu, kenapa perhatiannya agak sedikit berkurang ke aku, seperti itu untuk si Aquarius. Nah, jadi kayak ada yang ngerasa kurang, ada yang janggal. Nah, saya sarankan untuk Aquarius lakukan untuk lebih ke arah
gini, mending penggalian dalam diri itu lebih ke arah gini. Kalau kamu ngerasa ada yang kurang, mending sekarang adalah kalau munculnya kartu kayak gini, balik lagi ke self love sih, lebih ke arahnya situ. Jadi apa yang ingin kamu lakukan, lakukan dulu untuk diri kamu. Itu yang pertama. Jadi agar nanti kamu bisa menemukan jawabannya dari dalam diri kamu sendiri. Memang butuh waktu, tapi di sini intinya kamu butuh waktu tenang. Itu dulu. Nanti kamu akan bisa mendeskripsikan yang kurangnya ini apa penyebabnya. Atau saran yang lainnya adalah biar kamu tahu yang kamu rasakan ini kurang itu apa, ada yang kurang ini bagaimana, lakukan yang ingin kamu lakukan. Misalnya masak, misalnya kamu ingin membuat proyek kerajinan tangan, gambar, nyanyi, apapun itu yang ingin kamu lakukan untuk mengekspresikan emosi kamu. Mau via nulis, tulis aja. Aku bingung, jangan, jadi saat nulis jangan berhenti terus pulpennya. Tapi kalau misalnya tangan kamu udah diem dalam hitungan 5 menit, itu yang ngomong udah bukan hati kamu lagi. Biasanya itu yang ngomong udah pikiran atau lebih ke arah ego, seperti itu, udah overthinking. Jadi nulis atau gambar. Tapi kalau tangan udah diem yang 5 menit tadi, ya seperti yang tadi sudah saya jelasin ya, itu biasanya udah lebih ke arah pikiran yang ngomong. Oke, lalu berikutnya adalah yang terakhir, zodiak Pisces. Pisces. Oke, ini ada 2 pesan atau beberapa sih. Yang pertama di sini, kartu The Lovers di sini Pisces. Kalau konteksnya ini adalah pekerjaan atau study, kamu tahu apa yang mau kamu lakukan, kamu paham arah tujuanmu mau kemana, itu The Lovers-nya. Jadi saya melihat kamu jadi lebih ingin menyelesaikan pekerjaan tersebut atau project tersebut untuk Pisces ya. Jadi kayak kamu mau fokusin biar cepat selesai, biar cepet kelar, kayak nggak mau terus-terusan ngestak di situasi yang sama. Kalau itu konteksnya adalah belajar atau bekerja. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah asmara, di sini beberapa ada yang memang kamu ngerasa kayak pasangan kamu kemana ya, kok diem, kangen, tapi dipendem dalam hati. Padahal kalian kalau mau ngomong ya tinggal aja ngomong, nggak masalah. Seperti itu aturan ya. Itu pesan yang keduanya juga kalau konteksnya asmara. Terus kalau untuk yang asmara ada pesan lain juga, bisa jadi gini, hubungan kalian semakin erat, namun dari keeratan tersebut, istilah kata gini, kamu bisa lebih mengenal dia 2 kali lipat kebaikannya dan 2 kali lipat keburukannya. Tapi di sini lebih ke arah bagaimana kamu bisa menerima dia, dan selain menerima dia kayak mencari solusi untuk menyeimbangkan satu sama lain dan mensupport satu sama lain. Kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, ke situ menyelaraskan pikiran satu sama lain juga. Itu kalau misalnya konteksnya asmara ya. Dan di sini itu sih ada satu lagi sih di sini, cuman saya agak ketahan. Coba saya buka kartu, 2 kartu lagi. Yang apelnya ini kerjasama ya. Kalau misalnya kalian mendapatkan tawaran kerjasama di sini, sebetulnya tawaran tersebut udah bagus loh. Jadi keputusan kalian kalau mau jalankan sekarang itu udah oke. Tapi di sini problemnya adalah kalau kamu galau atau overthinking untuk menerima tawaran tersebut, jangan ragu untuk meminta bantuan orang ya.
Ini yang membuat saya agak stuck, kayak ada partnership di bidang apapun, aspek apapun, tapi kok tadi kayak ada energi aneh. Ternyata ini lebih ke arah ungkapkan, jangan dipendem. Karena di sini kamu kayak memang lagi butuh nasihat, butuh masukan dari orang di sekitar kamu juga. Itu yang saya lihat di sini. Ya. Itu untuk ramalan zodiak harian di tanggal 8 November 2021 ya. Oke. Saya juga ini ya, untuk hasil reading ini semoga dapat membantu kalian ya. Kalau misalnya kalian masih ada bingung, terus mau bagaimana melakukan hal-hal tertentu, kalian bisa kok curhat atau konsultasi dengan saya di nomor telepon yang sudah saya cantumkan di bawah video ini, atau kalian juga bisa follow Instagram saya di channel banyak warna ya. Itu saja dari saya. Selain itu, kalau misalnya nanti saya ternyata selama proses rekam video ini, ternyata selama saya menyampaikan kalau ada kalimat yang salah, sebelumnya saya mohon maaf. Lalu kalau gitu saya mau izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.